Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Begini Pak Dosen, saya sudah konfirmasi dan saya di grup teman-teman kelompok kami kelompok 10, tapi tidak ada yang respon Belum ada ya? Apa sih topiknya tentang apa sih? tentang Makalahnya udah, analisis naratif. makalahnya Oh udah ada, iya. Bu. Sudah ada, tapi masa ya Ya udah saya dibantu sendiri. aja tuh kalau mau. Iya, padahal paling gampang itu naratif studies ya. Saya udah berkali-kali itu merespon, tapi kurang tahu ya, ada yang tidak aktif, ada yang tadi izin katanya belum sampai rumah gitu. Yang lainnya saya tidak tahu. Atau saya Makalahnya ada Ayo Bu dibantu. Siti Mutmainah. Itu kan ada Pak Rivaldo, ada nggak Pak Rivaldo? aktif, Pak Pak juga. Yusuf Maulana, Ya, Pak Yusuf juga tidak aktif. Pak Rivaldo Ibu Wanda. Siapa Wanda aktif Wanda? Bu Wanda. coba. Ada siapa aja yang ada aja. Saya sendiri, Pak. Ya udah sendiri aja 5 sampai 10 menit cukup lah. Silakan Dipajang kalau saya. mau. Silakan Bu Mutmainah. Ya semangat, Bu. Ya, sekilas Awal aja. hebat. Nggak usah Keren pakai keren. itulah, nggak apa-apa. Nggak usah pakai apa slide. Langsung aja kayak gimana coba yang dipahami. Silakan. Kalau bisa nih Kejar di sini target. kelompok 7 ya, kelompok 7 siap-siap. Yang kesimpulan aja ya, Pak dosen ya. Ya kesimpulannya gimana? Jangan dong. Dari awal. Kayak saya baca nggak banyak kok, nggak banyak, cuman sedikit. Eh, Baik, izin ya Pak dosen dan teman-teman semua. Semoga eh, khususnya kelompok ke-10 menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Izin membacakan makalah yang berjudul Analisis Naratif. Anggota kami berempat, saya sendiri, Siti Mutmainah, Pak Yusuf Maulana, Bu Wanda, dan Pak Repaldo. Dengan dosen pembimbing yaitu Pak Dr. Misno. Baik, dengan judul makalahnya adalah Analisis Naratif. Pendahuluan. Analisis naratif adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menginterpretasi cerita atau teks melalui struktur elemen dan teknik yang digunakan dalam penceritaan. Pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai jenis teks, baik itu fiksi maupun non-fiksi, baik dalam sastra, film, sejarah, kehidupan sehari-hari. Narasi adalah bagian vital dari komunikasi manusia yang memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi, pengalaman, dan melalui kita dapat menggali lebih dalam tentang makna yang tersembunyi dalam sebuah cerita dan dampaknya terhadap audiens. Kemudian, pengertian analisis naratif. Analisis naratif merujuk pada studi mengenai struktur dan elemen-elemen dalam sebuah cerita atau narasi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana cerita disusun, mengapa suatu keputusan dalam penceritaan diambil, serta bagaimana teknis dan strategi naratif membentuk makna yang ingin disampaikan kepada audiens. Beberapa hal yang biasa dianalisis dalam naratif antara lain karakter, plot, alur, unsur dalam naratif. Plot biasanya dibagi menjadi beberapa bagian seperti eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Plot ini mengarahkan jalan cerita dan membangun ketegangan yang mengundang perhatian audiens. Karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh dalam cerita yang berperan dalam pengembangan karakter, motivasi dan peran setiap tokoh dalam cerita. Dan analisis naratif kita sering mengeksplorasi bagaimana karakter berkembang sepanjang cerita. Setting. Setting atau latar adalah waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Latar ini mempengaruhi suasana cerita dan memberi konteks pada kejadian-kejadian yang berlangsung. Setting juga dapat mencerminkan tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tema. Tema adalah gagasan sentral atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Tema bisa bersifat moral, sosial, filosofis, atau psikologis, tergantung pada konteks cerita tersebut. Sudut pandang.
Sudut pandang adalah perspektif atau titik pandang dari mana cerita diceritakan. Sudut pandang ini dapat berupa orang pertama, saya atau aku, orang ketiga terbatas, orang ketiga serba tahu, atau bahkan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang yang menerima informasi cerita. Gaya bahasa adalah cara penyampaikan cerita ini mencakup pemilihan kata, kalimat, email, dan elemen lainnya. Gaya bahasa dapat memperkaya narasi dan memberi kedalaman emosi pada cerita. Pendekatan dalam naratif, disingkat saja ya, ada pendekatan strukturalisme, ada pendekatan poststrukturalisme, pendekatan ada pendekatan psikoanalisis, susah, pendekatan sosiohistoris. Sorry. Contoh naratif sebagai contoh kita dapat mengambil judulnya ini Tukil, apa bacanya ya bahasa Inggris Pak. Dalam analisis naratif ini, novel ini dapat mengidentifikasi beberapa elemen utama. Pertama, plot. Kita kan gadis muda yang hidup di selatan Amerika pada konflik utama berkisar pada persidangan seorang pria kulit hitam yang dituduh seorang gadis kulit putih. Karakter Scott, ayahnya merupakan seorang pengacara yang misterius. Setiap karakter membawa dan nilai berbeda dalam menghadapi ketidakadilan. Setting novel ini adalah kota fiktif Maycomb, Alabama, yang mencerminkan kondisi sosial dan rasial pada masa itu di Amerika. Tema utama adalah ketidakadilan rasial, empati, dan perjuangan moral dalam menghadapi dan pandang cerita ini diceritakan dari sudut pandang pertama, yaitu Scott yang masih anak-anak, yang memberi pandangan polos namun tajam terhadap dunia di sekitarnya. Kesimpulan, analisis naratif adalah alat guna menggali lebih dalam makna dan struktur cerita dengan memahami elemen-elemen naratif. Kita dapat mengeksplorasi bagaimana pengarang membangun cerita dan menyampaikan pesan kepada audiens. Setiap unsur dalam naratif, dari plot hingga gaya bahasa, bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman naratif yang kaya dan bermakna. Pendekatan analisis yang beragam juga memungkinkan kita untuk melihat naratif dari berbagai sudut pandang, baik itu secara struktural, psikologi, sosial, atau bahkan feminis. Melalui analisis naratif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang teks dan konteks yang mendasari penceritaan, serta refleksi yang lebih terhadap nilai-nilai dan yang diangkat oleh pengarang. Demikian makalahnya sudah saya bacakan. Pak dosen dan rekan-rekan boleh mengoreksi kekurangannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Siti Mutmainah. Apa? Ada yang mau ini lagi? Bu Penny ada mau komentar? Gak ada ya. Tadi sebenarnya apa pendekatannya menarik nih ya. Nanti hampir sama mirip ya. Ada bukan mirip ya. Ada irisan dengan metode penelitian sebelumnya yaitu dengan bahasa. Kalau ini lebih kepada naratif studies gitu ya, di mana peneliti itu akan menarasikan dari awal sampai akhir terkait dengan kisah, cerita gitu, kejadian gitu ya. Nanti baik itu ya mungkin di dalam sebuah buku cerita, novel, cerita pendek gitu ya sampai kepada kisah-kisah yang ada di dalam hadis, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu kan nanti bagian bisa selain menggunakan tadi bahasa juga menggunakan naratif studies. Jadi menarasikan dari awal misalnya ya. Kalau kita ingin tahu tentang misalnya nilai-nilai pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang misalnya Nabi Musa dengan Khidir misalnya, gitu kan ya. Nah, itu kan jelas tuh dia ada narasi itu cukup panjang mulai dari ya keinginan Nabi Musa itu untuk mengikuti siapa Khidir gitu ya mendapatkan ilmu pengetahuan kemudian juga kejadian-kejadian sampai klimaksnya nanti adalah inna kalan tastati'a ma iya sobro fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubro. Jadi ternyata Nabi Musa itu nggak sabar gitu ya, nggak sabar melihat kejadian-kejadian yang memang di luar
luar nurul gitu ya. Jadi di luar nalar gitu. Jadi kok ada anak kecil kemudian dibunuh, ada apa istilahnya itu perahu kemudian kok dilubangi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini menarik juga nih. Jadi bukan hanya apa tadi kuantitatif kualitatif, tapi pendekatan naratif juga menarik, tetapi dengan detail dengan apa referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita akan menemukan di mata kuliah ini banyak sekali pendekatan yang kita bisa gunakan gitu ya. Termasuk kemarin yang belum digunakan itu adalah misalnya pendekatan filsafat misalnya gitu itu juga belum tuh ya. Kemudian pemikiran tokoh gitu ya. Nah, itu juga di konten analisis itu juga belum belum banyak juga tuh ya. Sehingga intinya adalah bahwa pendidikan agama Islam sebagai rumpun ilmu ya dalam proses penelitiannya itu bisa menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan ya. Misalnya tadi bukan bahasanya tapi teori atau metode penelitian teori-teori itu tentang tentang bahasa gitu ya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi yang terakhir itu ada dari sisi naratif studies. Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Siti Mutmain. Nanti yang lainnya suruh bisa saya aja ya, atau nanti suruh presentasi lagi. Kita kembalikan ke Pak Ustaz Alimar, masih ada satu lagi.